Ini Pak Ujang, dia punya anak dua, ya, yang satu udah nikah, yang satu lagi sakit usus buntu, tapi dirawat di rumah sakit juga karena dianggap COVID. Pak Ujang ini termasuk pasien yang sering dikunjungin dokter. Disuntik sampai nggak keluar darahnya, disuntik berkali-kali nggak keluar darahnya, ya karena mungkin dia pikiran, karena di sini tuh nggak boleh pikiran. Ojang ini mata pencariannya cuman jualan. Dia jualan warung biasa, warung kecil. Cuman semenjak Ojang COVID, tetangganya itu merasa mungkin takut ya, nggak bisa disalahkan juga. Jadi warungnya Pak Ujang selama 4 hari itu nggak ada pembeli sama sekali. Sedangkan Pak Ujang ini kenapa dia harus sering dijengukin sama dokter di kamar, karena mungkin termasuk pikiran juga, dia anaknya yang lagi sakit usus buntu, sedangkan pendapatan nggak ada sama sekali. Pak Ujang ini bukan termasuk korban COVID aja menurut gue, tapi dia juga korban dimana mungkin sedikit dijauhin sama tetangganya, yang harusnya Pak Ujang ini disupport, dibantu dari segi finansial, dari segi support juga sama tetangga-tetangganya. Ojang lagi berusaha buat menangin diri biar nggak kepikiran juga sama orang rumah, biar Pak Ujang sendiri tuh nggak nggak kepikiran lah, biar cepat sembuh juga Pak Ujangnya. Karena ya tahu sendiri ekonomi Pak Ujang juga berdasarkan warung itu, sedangkan warungnya itu nggak pernah ada yang beli sama sekali sampai sekarang. Jadi anaknya itu di rumah sakit ya, mungkin butuh biaya juga untuk makan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Ya gue bilang Pak Ujang ini memang bukan korban COVID aja, tapi mungkin ini termasuk gara-gara kita yang OTG, yang nggak peduli sama lingkungan, akhirnya terdampak lah ke orang tua Pak Ujang yang mungkin fisiknya lemah. Makanya pesan untuk orang-orang yang OTG itu, tolonglah sadar diri lah, jaga lingkungan, jaga keluarga, karena ketika kena orang, yang kasihan itu bukan kitanya juga, bukan orang yang terdampak COVID, tapi mungkin keluarga, ada istri, ada anak, yang semuanya akhirnya jadi stres. Gara-gara apa? Gara-gara satu orang yang terkena COVID. Belum lagi dampak lingkungan. Karena sampai sekarang, sampai hari ini bukti nyata Pak Ujang itu ya merasakan itu semua. Ekonominya terganggu, sedikit dijauhin sama tetangganya, ya mungkin karena takut juga gitu. Jadi pesan untuk orang-orang yang OTG ini, tolonglah kalau misalnya ada gejala COVID, bisa di searching gejalanya apa aja, peduli aja sama diri sendiri. Petugas medis di sini bukan berarti pilek aja COVID. Ya mungkin udah prosedur dari segi kesehatan agar memutus mata rantai. Ketika Anda pilek, Anda batuk, itu dinyatakan COVID, anggap aja memang itu prosedur dari kesehatan gitu, untuk memutus mata rantai. Karena tanpa kesadaran diri dari kita, ya akhirnya semuanya tuh bisa berdampak buruk, termasuk dari Pak Ujang atau saya sendiri. Mungkin istri jadi kepikiran, anak juga jadi jadi yang umurnya 1 tahun,
harus ditinggal kalau misalkan gue positif, harus gue tinggal di sini. Ya itu beban batin juga untuk keluarga kayak gue, beban punya anak, ngerasain kangen. Itu tolonglah lu semua yang OTG atau yang tahu lu positif, ayo lu ke Wisma Atlet. Jangan apa ya, jangan nggak mau gitu. Kalau emang kondisi rumah lu nggak memungkinkan, lu ke Wisma Atlet aja, karena suasana di sini luar biasa. Lu di sini bisa kayak hotel, kayak jalan-jalan, pelayanannya terbaik di Jakarta, luar biasa banget, bersih, dari segi makanan terjamin, dari segi petugas medisnya ramah, baik, peduli, standby 24 jam, luar biasa untuk Jakarta pelayanannya, luar biasa loh. Mereka memang benar-benar garda terdepan ketika kita ngerasa khawatir sama COVID ini. Mereka mungkin lelah, kita nggak pernah tahu, tapi mereka nggak pernah nunjukin itu ke kita. Sekian dari gue tentang Pak Ujang ini Pak Ujang berusaha untuk tegar. Kita nggak tahu kan, mungkin di sini dia happy, tapi ketika di kamar gue ngelihat dia ya kepikiran anaknya yang lagi usus buntu di rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, sekian dari gue, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.